Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Semoga bermanfaat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad ibn Abdullah wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa bisanadin muttasili ila mu'allifi sahibil kitabah asy-syaikhil imam Abdul Wahhab Asy'arani dzil karamah nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wad dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil ilmi wal hikmah wa ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa ya'maluna al-khairati fahtasabah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Wa kana Sufyanu Tsauri yaqul khauful mu'mini wa haznihi ala qadri basiratihi. Wa kana wajhu Muhammad ibn Wasi'in ka'annahu wajhu saqla'i faqadat waladuha. Wa kana la yarahu ahadun illa zalat min qalbihil qaswah. Wa kana Sufyanu Tsauri yaqul, adalah Asy-Syaikhul Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata. Sufyan Ats-Tsauri ini salah satu min a'immatil mujtahidin. Cuma pengikutnya pupus, tidak berlanjut pengikutnya. Ya, dia sebenarnya sejajar dengan Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri. Seperti halnya Daud Az-Zahiri, ya, itu adalah imam-imam mujtahid, ya. Nah, beliau pernah berkata, khauful mu'ni wa haznihi ala qadri basiratihi. Rasa takutnya orang yang beriman itu, wa haznihi, dan duka citanya, ala qadri basiratihi, menurut kadar penglihatan batinnya. Basirah, ya. Jadi yanzuru bi'ainil basirah, dia memandang dengan mata hatinya. Artinya ini lanjutan dari sebuah pemahaman. Kalau ayat Al-Qur'an itu kan mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Itu ayat itu menjelaskan itu. Nah, beliau meneruskan, seberapa tuh takutnya orang mukmin itu.
berdasarkan basirahnya, berdasarkan pemahaman dan pengamalan batin dari ilmu yang dia ketahui. Ya. Ini bacanya halaman 68 ya, 68. 3 baris dari atas ya. Kemudian wahaznihi, duka citanya. Ini di dalam ajaran tasawuf yang klasik ya. Jadi tasawuf itu ada yang ekstrim. Nah, yang ekstrim ini memasukkan haznu. Al-haznu min tariqatis salaf. Duka cita itu termasuk ya metode jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu. Duka cita. Maksudnya apa? Makannya tidak seperti kita. Makannya dikurangi, minumnya dikurangi, tidurnya dikurangi, ekstrim. Termasuk Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama-ulama yang tidak menikah. Dan termasuk ulama yang memilih uzlah. Di akhir hayatnya beliau uzlah. Jadi ini adalah metode yang thariqahnya yang ekstrim. Seperti Ibnu Athaillah, Hikam itu keras, berat, ya. Kiai Bunyamin Muhammad itu thariqahnya yang ini, yang ekstrim, yang keras, yang berat. Yang ringan, yang sedang itu adalah thariqahnya Imam Syafi'i, itu Walim Syafi'i Hazami. Jadi dia makan apa saja, dandan sebagus, setampil mungkin, sebagus mungkin, tetapi hatinya tidak terlibat dari keindahan-keindahan itu, berlebihan-berlebihan itu. Coba aja lihat cara makannya, semua dimakan, tapi tidak banyak. Ya. Nah, jadi rasa takutnya seseorang dan duka citanya seseorang itu ala qadri basiratihi, menurut kadar penglihatan mata batinnya. Kalau bagus, semakin bagus khauf dan hazannya. Kurang basirahnya, maka otomatis juga ya khauf dan hazannya juga tidak seberapa. Ya. Wa kana wajhu Muhammad ibn Wasi'in ka'annahu wajhu sakla faqadat waladuha ya. Adalah wajah Muhammad bin Wasi seakan-akan wajah orang yang meninggal ketika ya ketiadaan anaknya. Wa kana la yara ahadun illa zalat min qalbihil qaswah. Dan tidaklah memandang kepadanya seorang pun kecuali bertambah-tambah ya min qalbihi, dari hatinya itu tadi al-qaswatu ya. Qaswah, keras ya. Hatinya itu. Ya. Wa kana yaqul, dan ia mengatakan la tashab minan nas, jangan bergaul kepada manusia. Ilaman yufaddiluka bi ru'yatihi qabla kalami, kecuali kepada orang yang keutamaannya kau bisa lihat sebelum dia bicara. Bergaulnya sama dia. Jadi ketika anaknya meninggal, anak itu meninggal pucat pasi, orang yang meninggal itu. Tapi bapaknya pucat paksinya sama seperti anaknya yang meninggal, ya. Padahal kan anak kecil kalau meninggal itu ya dijamin masuk surga. Anak yang meninggal di bawah dewasa itu, sebelum dewasa, sebelum balik, dia termasuk min ahlil jannah. Walau minal musyrikin wa ahlil kitab. Meskipun anak itu dari orang-orang lahir dari rahim-rahim musyrik, ya, musyrikat, dari ahlul kitab, maksudnya Nasrani, Yahudi gitu. Sebelum gitu.
Nah, di dalam sebuah keterangan dikatakan ya, hum khadimu ahlil jannah. Anak-anak itu menjadi pelayan-pelayan sorga nanti. Ya, anak-anak kecil itu yang meninggal. Nah, orang meninggal pucat pasi, bapaknya ikut pucat pasi juga. Ya. Dan tidak ya seseorang itu melihat kecuali bertambah, jadi tambah pucat gitu, tambah pucat pasi. Ya. Hatinya dari lantaran hatinya itu bertambah keras, ya, bertambah takutnya. Dan dia mengatakan la tashab minan nas ila man yufaddiluka bi ru'yatihi qabla kalami. Jangan bergaul kepada siapapun kecuali kepada orang yang keutamaannya kau bisa lihat sebelum dia bicara. Jadi baru ketemu udah ada pamornya. Baru ketemu sudah terlihat auranya. Baru ketemu wibawa keilmuannya sudah nampak. Orang yang seperti itu boleh digauli, boleh berguru, boleh dekat kepada mereka. Ini juga nggak mudah juga, ya, karena nggak bisa dilihat dengan penglihatan mata, nggak bisa dilihat dengan penglihatan mata, itu nggak bisa. Ya, saya pernah dengar cerita berapa puluh tahun yang lalu, dan nyaris itu di memori saya itu sudah ketutup, sudah hilang gitu. Pada memori saya yang puluhan tahun cerita tentang kewalian itu sudah hilang. Tapi saya teringat lagi itu tentang kewalian seseorang itu ketika ada yang nulis di Facebook kita. Orang gila yang rambutnya sudah gimbal, ya, udah gimbal gitu, udah kotor, yang sembarangan, tetapi di sela-sela tertentu tercuri pandang juga masih sholat gitu. Ya, tercuri pandang sholat. Kemudian ada orang Jawa Tengah ke Madura. Ketika dia ke Madura ketemu nama Kiai Khalil. Kamu dengar dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah ini mana? Di Blora katanya. Salam ya sama si Fulan, namanya disebutnya. Orang ini senyum-senyum. Dia suka di pasar ini gitu ya. Sambil malu-malu senyum, orang itu bilang, bukannya dia orang gila, Syekh itu. Oh iya, orang lihat dia memang gila. Itu wali di Jawa Tengah. Dialah yang menjaga Semarang, Blora, Kendal. Dia yang mendoakan supaya tidak. Kaget orang ini. Pulang, dicari di pasar itu, ketemu dia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dapat salam dari Kiai Khalil Bangkaran. Kurang ajar Khalil, dibuka puluhan tahun kututup-tutupi, ternyata dibongkar dia. Ya Allah, aku tidak kuat lagi. Minta mati, nggak lama mati aja. Orang puluhan tahun bilang dia orang gila gitu. Padahal begitulah dia menutupi dirinya, tetapi Syekh Khalil Bangkaran dari Bangkalan kelihatan, waduh, ini orang yang menjaga Semarang, Kendal dan sekelilingnya itu seperti itu. Nah, jadi takut dia ketika kemuliaannya itu diketahui oleh orang. Itu yang disebut ala qadri basiratihi. Dia tutup-tutupin semakin sampai ketahuan juga, ya. Takut tanggung jawabnya itu. Saya dengarnya puluhan tahun yang lalu, udah hilang memori itu. Ya, ulama yang masyhur dibilang gila, tetapi sebenarnya wali min auliyaillah. Rambutnya panjang, makanya yang di pojok nih rambutnya panjang, ini wali almarhamah
Wa kana ya Wahib bin al-Wardi yaqul, adalah Syekh Wahib bin Ward ya pernah berkata, Auhallahu ta'ala ila Ibrahim alaihi salatu wassalam aghsil qalbak. Allah pernah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dalam firman Allah itu mengatakan aghsil qalbak, cucilah hatimu. Faqala, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya rabbal ma'i la yasilu ilaihi fa kaifa aghsiluhu. Wahai Tuhan yang memiliki air, tidaklah akan sampai air itu ke dalam hati, bagaimana aku mencucinya? Faqala, ya, maka Allah menjawab dalam firman-Nya, aghsilhu bitulil hammi wal ghammi wal hazni ala ma fataka minni wa ma yafut. Cucilah hatimu itu bitulil ham, dengan kesedihan, duka cita, alama fataka, atas alama fataka minni, atas apa saja yang kau luput dariku. Ini ukurannya Bapak saya sekalian, alama fataka minni ini adalah kejapan mata. Kalau kita bertobat, ya, kalau kita bertobat itu ayastaghfiru minadz dzunub. Orang-orang yang memohon ampun dari dosa. Ya, mohon ampun dari dosa. Ada orang ayastaghfiru li ziyadatil barakah, li ziyadatil karamah. Orang-orang yang sudah tidak lagi melakukan kesalahan tetapi dia mohon tambahan keberkahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu melihat bahwa orang-orang yang lebih, yang tertinggi itu ayastaghfiru biridahu, untuk mendapatkan keridoannya. Itu setiap detik, setiap kedipan mata itu selalu dia mengingat Allah. Kalau ada 1 detik, 2 detik dia lupa sama Allah, itu yang dimaksud ma fataka minni, yang kau luput dariku. Bagaimana mencuci hatinya ketika luput? Bikin duka cita, bikin sedih, bikin menderita hidup. Tinggalkan itu dunia. Makan jangan dikasih banyak-banyak. Minum jangan dikasih banyak-banyak. Tidur jangan dikasih banyak-banyak. Ya, jadi alama fataka minni wa ma yafut, dan yang akan luput. Jadi nanti ke depan kalau luput bikin duka cita. Semakin banyak melupakan Tuhan, perbanyak duka cita, perbanyak duka cita. Nah, ini Bapak saya sekalian. Saya sering ya di majelis-majelis taklim itu kalau ngajar kitab tasawuf itu menceritakan tentang bahwa kenapa sih orang kalau menderita ya, dia lebih mudah untuk menangis. Ada orang yang salah paham, setiap kali pembunuh ya, pemerkosa maju di pengadilan, maka dia pakai gamis dan pakai peci. Itu dipahami sebagai orang yang merusak citra Islam. Kalau menurut saya bukan. Dia tidak sedang merusak Islam, walaupun bisa dipahami dia sedang merusak citra Islam. Tapi sebenarnya dia bukan merusak Islam. Begitulah al-hazan walham walghumum, ketika berkecamuk pada seseorang itu maka mudah dia mendekati Tuhannya. Dia terasa dekat dengan Tuhannya. Orang yang seperti ini ketika sholat nangis dia. Dekat tanpa batas dia dengan Tuhan.
Sehingga dia nggak penting dia pakai peci, dia pakai gamis. Ingat Rian berapa? 13 orang dibunuh, dimutilasi, diambil semua. Pakai gamis. Semua lihat. Sampai koruptor, semua kesalahan pasti rapi. Pakai koko, pakai peci. Itu semua orang memandangnya merusak citra Islam. Giliran rusak, kemudian ditampilkan keislamannya. Kemudian diposting. Kemudian dikembang-kembangkan. Nah ini boleh ini dicurigai ini ketika di bombastis ini dibesarkan. Tetapi bagi dia kalau menurut saya bisa jadi bukan itu. Ketika seseorang itu salah sebenarnya dia dekat dengan Tuhan. Kalau dia bilang al-insan ma'alul khata' wan nisyan. Hadis yang sering kita dengar itu, manusia itu tempat salah dan lupa. Ya, ketika dia salah, maka sebenarnya dia lebih mudah untuk dekat Tuhan. Jadi Tuhan kasih banyak gitu cara untuk mendekati Tuhan dari kesalahan yang dia lakukan. Wanisyan, ketika dia lupa dengan Tuhan, dia ngambil. Ketika dia lupa sama Tuhan, dia bunuh. Ketika dia Tuhan melakukan kesalahan, minum, merampok dan lain sebagainya. Itulah cara Tuhan kasih untuk mendekat Tuhannya. Nggak mungkin tidak ada pendekatan yang Allah berikan kepada seseorang itu dengan cara memberi harta, dengan memberikan kedudukan, dengan susah. Jadi semakin menderita, orang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kita juga gitu kan, kalau lagi susah, bangun mulu tiap malam. Urusannya udah beres, bangun nggak? Nah, itu pemahaman mahalul khata' wan nisyan menurut perspektif ilmu tasawuf begitu. Ya. Menurut pemahamannya itu seperti itu. Kan tidak ada hadis yang mendukung. Ya. Laisa bimu'minin mustakmilil iman. Malam ya'addal balaya rahmatan warroha musibatan. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mampu melihat, memahami bahwa di dalam kenikmatan itu ada musibah dan di musibah itu ada kasih sayang. Waktu dia terkena musibah dalam pengertian melakukan dosa, di situ ada kasih sayang Tuhan. Kalau dia buru-buru mengambilnya, menangkapnya. Ini memang nggak mudah dan jangan sekali-kali ngomong di luar kepada orang yang nggak biasa ngaji tasawuf. Maka bisa jadi pemahaman ini dianggapnya pemahaman sesat. Karena menafsirkan hadis tidak lazim seperti yang dia biasa mendengarnya. Gitu. Ya, jadi kalau mau semakin dekat, semakin susah. Semakin kaya, semakin berat itu dikayuh memutar roda itu untuk mendekat Tuhan. Semakin miskin, semakin susah. Enteng itu mengayuhnya untuk dekat kepada Tuhan. Sebentar-bentar bangun, sebentar-bentar bangun, sebentar-bentar sholat. Ya. Wa kana Ibrahim bin Adham yaqul innal asqama allati tusibul qalba asluha minadz-dzunub kama annal asqama fil badani tansa'u minal amrad. Syekh Ibrahim bin Adham pernah berkata, innal asqama allati tusibul qalba asluha minadz-dzunub. Sesungguhnya penyakit-penyakit yang dapat termusibahkan mengenai hati itu pada dasarnya penyakit itu dari dosa.
Kama anna alqama fil badani tansa'u minal amrad. Sebagaimana ya sakit pada badan itu tersebar dari penyakit yang ada di fisik. Kalau penyakit yang ada di fisik, maka kelamaan ya melahirkan sakit yang besar. Ya. Begitu juga dosa yang terus dilakukan itu menyebabkan sakitnya hati. Ya. Orangnya badannya sehat tapi nggak peduli sama orang lain. Badannya sehat tapi tidak mau dia mengamal, berat mengamalnya. Ya. Nah, jadi kalau ada orang malas ngamal, tanya, ya maka jawabannya suruh banyak istighfar, suruh banyak bertaubat, maka dia nanti lama kelamaan dia tidak akan berat mengeluarkan yang dia punya. Ya. Wa qad ja'alallahu ta'ala likulli da'in dawa. Dan sungguh Allah telah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya. Fa iza stadda hasnur rajuli raja'at dumu'u ainihi ila qalbihi wa anjallat badanuhu. Wa iza staddad hasnur rajuli, apabila semakin keras duka cita seseorang, raja'at dumu'u ainahi ila qalbihi, maka akan berbalik air mata kedua matanya itu kepada hatinya. Fa'an halat badanhu, dan akan larut ya badannya. Badannya nggak suka ditempelin yang mahal-mahal, badannya tidak besar. Ya, inilah pemahaman dari Ibrahim bin Adham. Ya. Kita justru malah nggak sejalan dengan tasawuf yang ekstrim ini. Kita lebih cenderung ketika berpakaian menampilkan sesuatu yang indah gitu. Jadi kira-kira tuh pemahamannya begini. Ini yang ekstrim sama yang moderat. Tadi yang saya ceritakan tentang orang yang tidak mandi sehingga rambutnya gimbal. Dia nggak tahu kalau dia gimbal itu, nggak tahu. Kalau dia nggak mandi itu dia nggak tahu. Kotor itu. Karena ham dan hazannya itu sangat kuat. Maka dengan kehidupan yang semacam itu, dia keliling dari satu daerah ke 3 kabupaten itu, dia doakan terus untuk keselamatan. Artinya duka cita, hazan itu menjadi selimut untuk menutupi dirinya. Paham itu ya? Jadi ham, hazan dijadikan selimut untuk menutupi dirinya. Kalau Imam Syafi'i itu kebalikannya, nih yang moderat nih. Pakaian yang indah, yang bagus dijadikan selimut untuk menutupi dirinya. Itu yang dipakai oleh Imam Ghazali, Mu'allim Syafi'i Hazami, dan ulama-ulama yang perlente. Jadi perlente itu cara menutup dia, sehingga orang mengatakan sama itu mah biasa aja. Bukan wali, mau kemana aja dandan, mobilnya ganti. Kita masih ingat ya, dalam pendapat Imam Syafi'i di dalam Diwanus Syafi'i, dan saya pernah tulis kalimat Imam Syafi'i di terbitan kalender tahun berapa, coba nanti dicari dah. Itu saya yang redaksinya dulu, saya yang pegang kalender setiap terbitan itu. Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha ya biha ta'izu wa tukramu. Wada'it tahassuna fis siyabi tawadu'an wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Fajadidu saubika la yaziduka rif'atan wa anta abdun mujrimu. Ya. Warasisu saubika la yaziduka rif'atan indal ilahi wa anta abdun mujrimu.
Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama ta'shal ilahi wa tattaqi ma yahrum. Itu Imam Syafi'i. Menjadikan keindahan lawanan dari yang ekstrim tadi itu tadi, tapi bukan mempergini bedanya. Pakai baju yang bagus, yang mewah, yang bagus, dia seneng gitu, hatinya bahagia. Bukan itu. Hassin siyabaka mastata'ta fa innaha. Perbaguslah pakaianmu semampu kau membelinya. Biha, dengan pakaian yang bagus itu, ta'izu wa tukramu, kau mulia dan dimuliakan orang lain. Wada'i takhassuna fi siyabi tawadu'an. Tinggalkan pakaianmu yang compang-camping seperti orang gila itu. Tawadu'an, agar menjadi orang yang tawadu. Wallahu ya'lamu ma tusirru wa taktumu. Allah mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Ya. Fajadidu saubika la yadurruka ba'dama. Pakaianmu yang indah tidak merusakmu setelah engkau tahsyal ilahi wa tattaqi ma yahrumu. Engkau bertakwa dan meninggalkan segala yang diharamkan. Warasisu saubika la yaziduka rif'atan. Pakaianmu yang jelek, yang buruk tidak menyebabkan menjadi tinggi kedudukanmu. Wa anta indallahi abdun mujrimu. Sementara engkau adalah seorang hamba pelaku dosa. Suruh dandan yang bagus, ya. Tapi kalau diminta kasih, ya. Dan dia indah, bagus. Seakan begini, Imam Syafi'i itu adalah orang yang mengerti bahwa dalam metode dakwah itu fashion itu 70%. Coba lihat pada teori yang modern ya, public speaking. Itu pakarnya itu teman sekelas saya itu, ya. Itu Bagus Wahyudi, gitu ya. 70% itu orang menerima itu setelah orang terpukau dengan tampilannya. Bikin dulu orang terpukau. Setelah dia terpukau, baru yang 30% itu penguasaan materi, ya, penguasaan psikologi massa,